Sing that shit. Shit. Halo guys, welcome back to my channel Junior Latu Heru. Dan hari ini gua itu akan collabs. Dulu sempat collabs ya sebelumnya sama DJ Berlin Bintang. Waktu itu raba susu, nggak tahu hari ini gue disuruh ngeraba apa sama dia. Jadi dia bikin konten, gue juga bikin konten. Penasaran gak sih kira-kira kontennya ngapain aja gue hari ini sama DJ Berlin Bintang. Jadi sebelum lo tonton, boleh dulu dong di like, di subscribe, terus juga di komen, di share juga boleh, oke? Oke, kita udah di Gopang Berlin Bintang. Be, hai, si, hai, Welcome back. to my channel. Ini channel gue kali ini ya, Junior Latu Heru. Dan seperti yang tadi gue udah bilang di awal, hari ini gue bakal ngonten sama Berlin Bintang, you see. Ada bintang di sini. Iya, dan di sini juga. Wow. Kita masih nggak tahu. Kita mau bikin konten. Cuma gue masih bingung mau ngasih konten apa. Tapi ntar dulu. Kita sekarang ada di Gopang, Bali. Tuh ya. Ini tuh Korean barbecue. Jadi kita mau makan dulu. Abis itu baru kita konten. Oke? Siap, good. Ayo, Berlin, lanjut. Hello guys, welcome back to my channel Junior Latu Heru. Yeay. Akhirnya, yes. Dan hari ini, gue sebenarnya udah ngonten sama DJ Berlin, ya. Udah keluyuran tadi di konten cerotnya DJ Berlin. Curhat on the road. Wow. Jadi kalau lo mau ngeliat gue curhat, jadi silakan lo main-main ke YouTube channelnya DJ Berlin Bintang. Apa itu ya? Berlin Bintang. Berlin Bintang. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Berlin Bintang. Amin ya. Amin, Yang nge-view 2000. amin. 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 Kalau nggak sia-sia lo pakai baju seperti ini. Gila. Kasian. Gitu. Itu emang kerjaan kita tuh emang menghibur orang gitu ya. Apalagi basically kita tuh di dunia entertainment, di dunia yang sama. Iya. Yang emang ternyata kita tuh jadi ini juga loh. Kaitan COVID-19 ya nggak sih? Banget. Kita kaitan kerjaan kita tuh erat banget sama hospitality, Benar. pariwisata. Benar. Otomatis kalau pariwisata bermasalah, otomatis entertainment di dalamnya pun ikut bermasalah. Aduh, pengen cepet balik lagi seperti dulu guys. Iya, benar kerja, Iya. menghasilkan, nggak di rumah Karena doang. utang juga tetap harus dibayar. Karena Cicilan. benar, karena sejatinya jadi pengangguran itu lebih capek daripada yang punya pekerjaan. Benar banget itu. Gitu. Makanya gue heran kalau semua lagi pada pengangguran tuh kenapa pada kuat-kuat banget ya. Sombong kita punya kerjaan mulu ya. Tapi nganggur juga. Iya nganggur juga. Nah, kita ini dikasih pengalaman atau enggak disuruh istirahat karena mungkin Tuhan udah ngeliat kita, aduh nih anak kerja melulu deh. Ya kadang-kadang juga suka lupa sama Tuhannya sendiri. Iya, betul. Coba deh, gua kasih rap beginian, lo masih inget gua apa enggak? Akhirnya Gila, kita mengetahui, ngobrolnya. kan baru opening. Oh iya, belum. Akhirnya kita mengetahui bahwa pekerjaan kita tuh nggak ada apa-apanya kalau misalnya kita nggak menaruh itu semua ke tangan Tuhan. Wih. Gila, tepuk tangan dong buat Junior Latu Heru. Kok jadi narsis? Oke, hari ini gue ucapin terima kasih banyak buat Berlin Bintang udah mau kemari, Thank you. udah mau datang. Kita janjiannya itu di Gopang, Bali. Tadi kita habis makan-makan juga. Betul. Nanti sebelum video ini kita ada previewnya. Kita makan apa aja di Gopang Bali. Tapi yang pasti hari ini gue mau banyak banget pertanyaan yang mau gue tanya untuk seorang DJ Berlin Bintang. Yang pertama adalah during this hard times COVID ya. Ini tuh pengaruhnya apa sih buat seorang DJ Berlin Bintang? Pengaruhnya itu lebih ke kerjaan sih. Kerjaan aku tuh jadi postpone semua. Bukan postpone lagi, malah udah cancel. Cancel, kayaknya, sama. ya. Terus Kurang dulu. lagi. Kita ini- Penghasilan pun
otomatis. Berkurangnya bukan kayak cuma dikit doang, kayak banyak bread. Gitu ya. Dan juga pergaulan juga jadinya sedikit terhambat, banyak terhambat sih. Banyak terhambat. Biasanya kita ketemu orang tiap hari, orang yang Bener. berbeda, walaupun kita kerjanya tuh bukan nongkrong ya, kayak ketemu klien atau apa, tapi kan kita bersosialisasi di situ. Benar. Sekarang tuh sampai di rumah, terus hari ini ngapain ya? Sampai nggak mandi bermain di rumah. Ya Tapi gara-gara ampun. cuma di rumah doang. Sama dong, terus lagi. Malas yang ada timbul dan ya udah gulang-guling aja gitu. Gulang-guling nggak jelas ya. Oke. Kalau dikira-kira nih ya, kan biasanya lu tuh setiap tahun tuh penghasilan tuh lu kebaca gitu ya. Per tahunnya DJ Berlin itu bisa menghasilkan sampai berapa ratus juta sih dari semua pekerjaan lo selama setahun itu? Biar kita tahu aja ini. Berapa ya? Gue nggak bisa. Karena tiap tahun itu beda. Beda. Cuman kayak gini. Paling rame deh ada beda. Kalau misalnya nih tahun kayak kemarin 2018 tuh kan kalau menurut gue ya itu tahun tergilanya gue kerja dan hasilnya super gila juga. Ada kayak mungkin anggaplah tiap bulan itu bisa di 30-40 kali ya. 30-40 juta per Kali satu bulan. Iya sabar ya, 30 juta kali 12 aja silakan dihitung sendiri. Waktu 2018 kurang 2018, 2019 kurang lebih segitu juga. segitu juga, beda-beda tipis lah ya. Kalaupun tapi berkurang di regulernya. Berkurang di reguler. Regulernya agak tinggi. Oh. Gitu. Oke, kalau ngomongin reguler sama ini sendiri, untungnya reguler apa? Untungnya lo per sekali kerja itu apa sih? Jelas gede di event, karena kalau event kan sifatnya lepas ya, gitu. Dia bisa duitnya bisa 10 kali lipat reguler. Serius? Ya kalau event. Oh. Kalau event, kalau reguler kan kita yang tiap hari main kita dibayarnya kan beda ya. Karena dia dibayarnya tuh per hari, tapi dikalkulasikan sebulan juga banyak juga, tetap juga sih sebenarnya. Jadi pertimbangannya apa? Kalau lo ngerasa si event itu lebih gede, tapi ternyata lo ngambil reguleran juga. Iya, jadi kalau untuk yang sifatnya agak chill, itu kita sifatnya biasanya ngambilnya reguler. Tapi kalau yang sifatnya party, yang kayak party gathering, wedding, yang sifatnya benar-benar party banget, itu pasti jatuhnya ke event. Dan event itu kan nggak tiap bulan ada, jadi kan memang dia budgetnya beda. Oke. Budgetnya beda. Selain juga dengan kitanya juga datangnya dengan kostum yang beda. Iya. Make upnya juga beda. Beda. Lagunya pun beda. Beda. Performnya pun beda. Baju. Biasa kalau perform bisa naik ke atas. Iya, bisa loteng. meja, bisa naik apa yang bisa dinaikin ya. Tapi kalau reguler kan kita kalem di restoran, di hotel, di beach club, itu kan kita mainnya slow. Oke, jadi lu kayak berpura-pura jadi orang lain lah di situ ya? Nggak juga sih. Oh, tetap juga? Nggak juga, cuman kan kebuka nggak tuh kayak gini suasana. juga tetap kebukanya? Tetap lah kurang lebih. Oh, karena ini standar service lo ya, seorang DJ Berlin dan bintang. kalau siang-siang bolong pakai baju yang kayak gimana juga gimana ya? Oh iya, jadi apalagi sesuai tempat aja. Bener, apalagi lu tinggal di Bali. Iya, Bali kayak itu gini kan, mah biasa. iya udah lah ya. That's why yang di luar sana ngelihat lo yang di Bali kayak kepanasan gitu loh. Iya, ini biasa. Coba deh, lo semua tinggal di Bali ya. Janganlah, terpenuh. Oh iya, jangan ntar kerjaan kita berkurang lagi. Main-main aja lah. Main-main aja udah nggak apa-apa. Semakin banyak lo main, semakin banyak penghasilan Iya, kita. benar. Oke, kalau itu dari dunia pekerjaan. Nah hari ini sengaja banget gue ngajak DJ Berlin tuh yang lo tahu dia seorang DJ, seorang YouTuber juga. Kalau misalkan dia udah dituntut di dunia YouTuber kan, lo tuh yang lo lihat hanya keseksian dia, kepribadiannya dia yang ada di YouTube doang. Sedangkan dunia di luar dari nge-DJ sama YouTube tuh lo nggak tahu. Oh, iya, apalagi dunia percintaan dan seksnya seorang DJ Berlin bintang. Tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah hari ini khusus di channelnya Junior Latte Hero lo bakal tahu kisah cinta seorang DJ Berlin bintang dan juga kehidupan seks seorang DJ Berlin bintang. Bukan lagi 18+ ya. Iya, jadi ini gue udah ada. Sebenarnya ini gue kartunya terinspirasi dari ujar-ujar games gitu. Dia itu ada kayak ngasih pertanyaan. Mungkin kalau lo pertanyaan-pertanyaan yang biasanya lo sampaikan ke orang itu kan ada yang lo takut buat nyampein. Tapi karena ini games, ini tuh pertanyaannya tuh sedetail itu dan lo ngerasanya itu kayak pertanyaan gampang yang bisa lo jawab aja. Oh iya siap. Gitu ya. Iya. Oke, jadi ini udah kartunya ada warna pink.
Ini harus dijawab semua nih sebanyak. Love and sex. Iya lah. Oke. Haruslah dijawab. Iya. Pokoknya sampai durasinya ya 2 jam lah. Enggak. Oke. Oke. Ini gua kocok-kocok dulu ya. Apa Apanya DJ tuh? Berlin yang mau kocok-kocok? Maaf aku lipstiknya habis gara-gara Habis ya. mama. Makan iyalah. Oke. Pertanyaan yang pertama. Kebohongan terbesar yang pernah lo lakuin ke mantan lo? Mantan gua selingkuh lah. Selingkuh? Iyalah. Jadi lo pernah selingkuh? Pernah lah. Serius? Manusiawi kali. Itu in relationship lo pacaran atau menikah? Pacaran. Iya. Berarti lo bisa? Bisa apa sih? Bisa kayak misalkan gini. Ada orang yang dengan Kaget sih? iya kaget lah. Enggak, Soalnya lu diajak gituan aja sama temen gua dulu waktu zaman lo pacaran tuh kayak susah banget kan. Oh. Tapi ternyata lo malah bisa selingkuh daripada bisa digituin. Bisa lah, kalau selingkuh kan gua cuma main-main perasaan. Oke. Itu kan biasa-biasa lah pada zaman itu. Berarti itu kebohongan terbesar. Iya dong, Kebohongan. udah menyakiti hati itu sebenarnya. Oh iya benar. Kebohongin perasaan orang lain. Oh, itu jahat sih ya, jangan Iya, ditiru itu ya. jahat, nggak boleh ditiru. Pertanyaan kedua. Dicobain boleh. Nah, boleh lah. Boleh lah ya. Nggak masalah. Iya, sebelum married. Yang penting lo nggak ngerusak rumah tangga orang. Iya, betul. Nggak apa-apa ya, jangan kayak aneh-aneh lo. Terus, ceritain tentang pengalaman lo yang bikin patah hati. Gua bikin patah hati. Pengalaman lo patah hati. Gua diselingkuhin lah. Ini gimana ya kan? Ya kan kebalik-balik aja dunia ini. Emang berarti itu karma dibayar lunas tuh benar-benar ada ya? Pertama gue tuh pernah diselingkuhin orang. Akhirnya gue belajar menyelingkuhi orang. Nggak apa-apa, itu cerita dulu. Itu cerita zaman. Nggak masalah. Emang kayak gitu ya anak muda ya. Emberan. Semua pengen dicobain, semua juga pengen sih. dirasain. Kan belum tentu juga nyoba. Oh, ada yang itu lo nggak coba? Coba dong. Apa sih lu? Oke, pertanyaan berikutnya. Iya sih. Cara terbaik menurut lo untuk mutusin hubungan sama seseorang itu gimana sih? Cara terbaik untuk mutusin hubungan dengan seseorang itu ngomong aja kalau udah nggak sesuai dengan kata hati nurani ini, kalau udah nggak sepaham satu tujuan itu sih yang penting. Sama ya kalau- udah nggak ini paksain. Oh iya, sama Itu udah kebanyakan aja. ruginya daripada untungnya. Iya. Udahin aja Oh, ya. apalagi gua lu pikir gua coba lu yang cowok gua yang bayarin. Gua aja yang gak cowok-cowok banget, biayain. Iya. Itu tuh yang harus di Oh iya, bener. Oh, sesuai cerita yang di mobil tadi ya. Iya. Jadi emosinya ke bawah Emosi. masih, nggak masalah. Tepuk tangan buat DJ Berlin. Semuanya harus diomongin. Iya dong. Seperti itulah kalau lo menghadapi masalah juga. Masalah tuh jangan lo tinggalin, lo hadapin sama lo omongin. Hey, that's pretty good. Iya. Kalau lo tinggalin doang tuh Nggak kayak jelas endingnya. kayak itu Emang kan. orang cenayang ya kan saya tahu apa salahnya. Bener, nggak bisa lah orang Kalau orangnya nebak-nebak. mangkir dari salah, Hmm? ya udah berarti nggak bisa diajak ngobrol, udah baru tinggalin Bisa, aja. itu baru. Lu kasih tahu dulu lu salahnya ini, lu gini. Nah, Oh, gitu. itu dia. Itu berfaedah sekali obrolan gua. Sumpah ya. My God, terus Masa lagi? pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu yang lo perluin untuk bisa kangen sama seseorang? Kangen sama seseorang. Jadi gini, gue tuh kalau lagi suka sama orang, suka gitu. Jadi sekarang tuh kangen gitu. Tapi kalau tiba-tiba sebulan udah nggak ada rasa hambar, ya udah bodo amat gitu. Lupakan Iya, sudah. lupakan sudah gitu. Gue udah terbiasa. Apalagi kita pekerja ya. Udah terbiasa sendiri, Iya, maksudnya. udah. Udah biasa kena kerjaan, udah segala-galanya lupa tuh kadang. Oh iya, emang gitu ya. Pekerjaan tuh bisa bikin lo lupa sama hubungan. Iya, enggak juga sih kalau hubungannya baik. Tapi kalau hubungannya nggak jelas, ngapain kita pikirin? Oh iya, benar. Bawa ke kerjaan, Nah. gila di kerjaan, ngapain? Mendingan enggak. kita buang yang kayak gitu-gitu, kita fokus di kerjaan, kita buat diri kita kaya. Mampus tuh habis itu tuh semua mantan. Bingung kan gua Ah. dapat tuyul dari mana ya Ah. kan? Dan lagi gerak. Gue mau kelihatan juga nih belahan dada gue biar kayak DJ Itu Berlin. bulu aja tuh bulu aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Setelah melalui banyak kisah percintaan, Oke, baik banget ya. kesakitan, kepahitan, apakah seorang DJ Berlin bintang itu takut nggak sih jatuh cinta lagi? Enggak sih, biasa aja. Enggak? Tapi susah sekarang. Sekarang jadinya jatuhnya itu kayak susah jatuh cinta lagi karena kan sudah terlalu banyak mengalami kejadian-kejadian. Ya. Kalau dulu mungkin
naksir cowok sekarang, suka sekarang, harus sikat dapet sekarang. Minimal kenal lah, kenal. Bener, Kalau bener. sekarang, cakep. Udah gitu orangnya pergi, ya udahlah. Gitu. Kayak gitu aja. Cuma ngasih makanan buat mata lo aja ya. Iya. Sama Itu kan pikiran biasa. lo, biar Iya. refreshment ya. Oke, mantep. Terus, ini agak mulai nyeleneh ya pertanyaannya. Pernah nggak sih lo kepikiran buat resign? Enggak. Enggak. Iya enggak dong. Gue sih enggak pernah sih. Segila-gilanya gue enggak sih. Tuh, lo lihat di JW5. Enggak tuh gue enggak gitu. Lu kan tahu sendiri ya. Tahu. Jadi yang gue sama orang yang gue suka aja, even itu gue suka ya sampai gue kejar-kejar ya kan. Tapi dia ternyata ngajakin pun gue juga masih mikir gitu loh. Gue nggak segampang itu, apalagi threesome lah, foursome lah. Oh iya. Belum. Satu orang aja masih susah ya kadang-kadang buat membengkeknya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa lagi? Pelajaran baik apa yang bisa lo ambil dari relationship lo yang sebelumnya? Ya itu jangan mudah percaya orang. Itu sih yang pertama. Karena ya apa aja lu dia namanya mulut itu ya kalau lagi pengen apa sih ngablu apa sih Namanya pengen manusia, ngajak, ketika lo pengen mendapatkan sesuatu dari seseorang, mereka akan melakukan apa aja untuk mendapatkan itu. yang sangat bisa orang gila dia kayak gitu ya taunya Bukan lah, 360 derajat dulu. iya. Pokoknya ya jangan terlalu mudah percaya. Terus lu juga harus bentengin diri lu sendiri gitu. Jadi kayak gila gua harus lu jangan bergantung sama orang. Jadi ketika orang itu pergi lu masih bisa hidup. Nah itu yang paling penting. Ini yang mau gua ngasih tahu juga ya dari pengalaman yang lo rasakan adalah lo jangan menggantungkan harapan sama manusia. Iya. Karena manusia akan selalu mengecewakan. Selalu berubah juga. Gantungkan harapan lo, cita-cita lo sama Tuhan. Yes. Biar nanti dikasih waktunya Tuhan, semua yang lo doain, semua yang lo Iya. pengenin itu di luar daripada nalar lo sebagai Iya. manusia, lo akan menerima itu. Iya, gue bisa. Kayak gini ya, ini ya kan. Kadang-kadang gue juga amazed ya, kayak aduh, walaupun corona pun gue kadang-kadang amazed gitu. Kayak ih, gue gila ya daripada teman-teman gue yang lain DJ gitu gue lihat ternyata gue Senganggur itu lo masih ada dapat gitu ya. dari itu masih bisa terus mencari pundi-pundi ya lumayan lah untuk Iya. nutup cicilan. Cicilan. Iya, hidup kita semua karena cicilan. Amin. Tanpa cicilan kita bukan Iya, siapa-siapa. bukan siapa-siapa. Tapi gitu loh, kalau Kenapa? ada cicilan kita bekerja Semangat, bener. itu dia. Daripada kita, gue gak punya cicilan. Tapi jangan juga nyicil yang gak wajar. Iyalah. Kita nyicilnya wajar-wajar kayak kendaraan Mobil, motor, itu kan mobilisasi. Iya, itu kan sambil kerja kita juga ada penghasilannya dari Iya, situ juga. bener. Jadi kulir, jangan lu yang gaya-gayaan tas Gucci lalu cicil-cicil lah, makan aja susah Ya, ya kan. duit lo gendong-gendong lagi nggak bisa main. Nggak bisa. Gila-gila yang udahlah yang waras-waras aja. Kalau lebih duit boleh kesana. Boleh. Duit lo bebas lo pakai apa aja Yo. sebenarnya ya. Terus pernah nggak sih lo melakukan sesuatu yang gila atas dasar cinta? Gila, pernah banget saking Ngapain? banyak. Ya Allah. Kayak gini ya, dulu tuh zaman gua masih kuliah sambil kerja sih. Gua tuh pernah bolak-balik tiap minggu, 2 minggu sekali lah ke Surabaya naik travel. Tapi coba. Lu ada saksi hidup? Siapa cowok? Ada. Oh iya, oke. Dia lu gak kenal ya Pokoknya kan? orang Surabaya ya. Dia orang Surabaya, gua bolak-balik ke Surabaya naik travel cuy. Per 2 mingguan buat ketemu dia. Biar bisa weekendan bareng. Kenapa nggak ada yang kembali? Kadang dia ke Bali juga, tapi kan dia kuliah waktu itu. Ya ampun, ini masih kuliah. Dianya ya kuliahnya bukan kuliah ecek-ecek soalnya Oh, iya, iya. di universitas yang top Apa? lah. Ciputra. Bukan. Apa? ITS Surabaya tuh apa sih ITS? Institut Teknik Surabaya itu Oh, loh oke. yang kayak ITB ITS gitu loh. Oke. Itu lah gitu. Gitu ya, berarti itu paling gila. 2 minggu sekali nyamperin cowoknya di Ke Surabaya naik travel. Nggak naik pesawat. Enggak. Mahal ya. Mahal Iya, cuy. iya, iya. Cuma Zaman dulu pesawat itu mahal banget. Gua masih men. kuliah juga sambil kerja. New media. Waktu itu Kerja apa lo ya? di mana? Kerjaan gua masih kalau nggak waktu itu gua masih kerja di bank. Di bank. Ya gua waktu itu kerja di bank, ngambil bisnis juga sama gua kuliah yang di Dwi Gender. Gua kan kuliah S1 juga. Tamat juga gua kerja. Nih ya, orang kerjaannya tuh belajar sama belajar kerja Iya, kerja dulu. gitu aja. Iya, Itu pun dulu. sambil kerja belajar nge-DJ juga. Iya. Akhirnya nge-DJ lah dia sekarang. Iya, tapi kan otaknya isi Isi, kan. Gitu itu. makanya sambil jalan.
Mantap sekali. Terus, Cus. apakah menurut lu temenan sama mantan itu aneh atau biasa aja? Enggak, biasa aja. Ada juga sih yang mantan gue ajak temenan, termasuk yang musuhin lu. Serius? Tapi nggak ngobrol banget ya. Tapi kalau ketemu atau gimana, terakhir itu sempat ketemuan terus. Tapi dia punya pacar, abis itu ya gue aja merasa pasti ngapain sih gue so akrab lagi gitu. Kalau ketemu di jalan sih oke gitu. Tapi kalau enggak ya udah. Enggak. Gitu. Dan beberapa mantan gue juga ada yang akrab. Tapi ada yang musuhan banget juga ada. Serius? Ada juga yang musuhan banget yang sampai sumpah serapah gitu ya ada. Serius? Tapi Ya, kalau ketemu enggak, kayak tonjok-tonjokan gitu? Oh enggak lah. Enggak pernah ketemu soalnya orangnya udah jauh-jauh. Oh iya, oke. Oke, baik. Berikutnya, tempat have sex teraneh yang pernah lo lakuin? Aduh, apa ya? Bentar ya. Gue have sex teraneh. Tempatnya? Tempatnya ya. Apa ya? Kayak di bathtub mungkin, lo di meja makan mungkin, di dapur mungkin tempat cuci piring lo ngangkang buka. Kan hotel tuh ya, ada hotel. Terus di hotel itu kayak ada jendelanya yang agak ngejorok. Oh, Jadi kayak koridor gitu loh ya. bukan koridor tuh namanya, beranda. Ya, bukan di depannya. Jadi itu cuman gimana ya? Jadi sempit gitu loh. Iya. Jadi itu ada ininya di Pintunya. belakang gorden. Ya Ngerti nggak lu? ampun. Jadi bukan di beranda, bukan di koridor, di belakang gorden, kamar hotel di belakang gorden. Kenapa Di emang depan. tempat tidur hotelnya bermasalah waktu itu? Bukan, buat cuy. Apa cuma eksplorasi aja? Enggak sih, ya pokoknya kesana aja lah. Oh iya. Oke. Soalnya kalau nafsu udah menutupi kan semua tempat Iya, kayak jadi aja iya. kan. Mungkin cari tempat yang gelap ya waktu itu ya. lupa sih. Jadi di belakang sini tuh nyerusuk tuh. Oh, nyusruk lagi ya? Nyusruk. Nggak enak-enakan gitu, Nggak. nyusruk-nyusrukan. Iya. Oke. Terbayang. Iya, Ci. Bagus sekali kamu ya. Sekali. Nih, pertanyaan kedua, berapa mantan yang lo punya dan berapa yang bener-bener lo cinta? Gue gak ngitung cuy. Gue pacaran tuh dari SMP lah ya. Kalau suka-suka orang kan biasa anak SD. Iya, biasa lah. SMP itu gue pacaran tuh pertama kali tuh sama anak kuliahan tau. Hah? Iya, sama anak kuliah yang kuliah di teknik Surabaya. Udayana. Oh, Udayana. Unut, teknik Surabaya. Unut. Nah itu, cuman gitu-gitu doang ya pacaran. Cuma gitu-gituan SMP, doang? SMP, cuman kayak ditungguin pulang sekolah, habis itu kan gue dijemput, dan itu kelar, gitu aja, nggak pernah Gitu bolos doang? gitu, nggak pernah gue, Oke. lucu-lucuan aja. Oke, mantap. Tepuk tangan Tapi dulu. nggak tahu deh, kalau dihitung jumlahnya, gue pernah pacaran, Iya, jumlahnya tapi berapa? lebih dari 10 sih. Pacaran lo? Iya. Yang lo cinta berapa? Yang gue cinta nih, nggak, yang sampai sekarang masih kayak nyut-nyutan gitu ya lagi kan, nggak ada. Nggak ada? Iya, udah kayak biasa-biasa aja semuanya. Yang sampai sekarang ya, mungkin karena terlalu sadis ya. Iya, Sumpah karena- serapah iya, gitu, iya. jadi udah, ya udahlah. Iya udah, jangan sedih dulu. Iya, iya. Oke, Sip. amin. Terus, Cus. pertanyaan berikutnya. Gimana lo bisa tahu kalau lo lagi jatuh cinta? Kalau dulu, karena udah lama enggak ya. Kalau dulu sih ya pasti kayak, aduh pengen banget di chat gitu. Aduh tapi kalau mau ngechat duluan tuh kayak, kita cewek ya, Iya. tuh masih ada sisi yang gue nungguin chat cowok Oh, gitu iya. loh. Aduh kapan sih nih orang chat, terus bolak-balik gue lihat dia belum online, kapan sih ini orang online gitu aja. Itu berarti gue jatuh cinta penasaran sih jatuhnya sebenarnya, bukannya jatuh cinta banget. Itu masih mengagumi aja sih sebenarnya. Iya. Karena belum tahu aja ya. Belum tahu, begitu udah tahu nggak jadi jatuh cinta lagi. Nggak tahu. Banyak yang gitu. Apalagi gua. mengecewakan. Iya, bukan lagi. Ceritain pengalaman seksual yang nggak bisa lo lupain sampai sekarang.